Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa tsarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh barokah ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini semata-mata mengharap ridho dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke masjid, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, menjadi satu catatan amal soleh di yaumil akhirat kelak. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu patuh dan taat mengikuti syariat serta ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, kita dijauhkan dari segala perbuatan maksiat, daripada perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Para jamaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dalam arti kata meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bukan takwa di sini dalam arti takut kepada istri, takwa takut kepada mertua, takwa takut kepada tetangga, tapi takwa di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan takutnya main-main. Allah kan nggak melihat kita, Allah kan nggak kelihatan. Kita ngumpet di bawah kolong juga nggak bakal kelihatan. Kata siapa Allah tidak kelihatan? Buktinya kalau Allah sudah memberikan azab kepada kita, kita bisa lihat kalau Allah air segelas ini, kalau segelas ini teman buat kita, jadi teman air ini ya. Tapi kalau air ini sudah menjadi air bah, air satu laut, selautan, maka air ini akan menjadi musuh buat kita. Itulah Allah kalau sudah memberikan azab kepada kita. Makanya patutlah kita bersyukur pada saat malam ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku, kata Allah. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para jamaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan
Jazakallah khairan katsira kepada Amir Majlis yang telah berikan kepada saya kesempatan waktu, dan saya hormati dan saya cintai guru kita Bapak Haji Idham Hamzah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Bapak Rois Effendi selaku Rois kita yang selalu istiqomah terhadap umatnya, dan juga Allahu Akbar kepada yang terhormat yang saya cintai Ketua DKM kita Bapak Haji Harjan, yang alhamdulillah beliau jauh-jauh dari Tangerang sampai ke Kapuk. Lah kita tibang sebelah aja nggak nyampe. Kenapa? Mudah-mudahan kita doain saudara-saudara kita yang masih belum doyan ya, doyan pengajian nih. Kita doain supaya jadi doyan ya. Dan juga buat yang sakit nih, kan suka ada yang sakit ya, entah sakit hati atau sakit apalah, pokoknya kita doain supaya cepat sembuh ya. Kita doakan saudara-saudara kita supaya majelis ini tetap menjadi tempat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan namanya ya, Masjid Nurul Jannah. Masjid ini masjid tempat kumpulnya, tempat cahayanya orang-orang yang masuk surga. Maka kita beruntung. Kita beruntung bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, bersatu dalam satu wadah, dalam satu imam, dalam satu jamaah. Karena Allah sudah sejak 1400 tahun yang lalu mengingatkan kepada kita. Di dalam surat Al-Imran ayat 103, baik saya bacakan ya, yang bunyi begini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fanqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang maknanya, yang artinya kurang lebih demikian. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Berpegang teguh artinya kita ini hanya satu yang kita percaya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita percaya kepada iblis, bukan kita percaya kepada setan, bukan kita percaya kepada dukun, bukan kita berpegang teguh kepada pimpinan dunia yang saat ini, tapi kita berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masih banyak yang percaya kepada dukun-dukun ya, percaya kepada musyrik, percaya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya Allah mengingatkan bahwa kita berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seraya berjamaah. Mengapa kita harus berjamaah? Karena kekuatan kehidupan kita Allah dengan berjamaah. Tidak ada kita bisa hidup dengan secara sendiri. Apa mau kita hidup sendiri? Kalau kita mati siapa yang mau gotong? Siapa yang mau manggul? Kan nggak ada. Maka berpegang teguhlah kita pada Allah seraya berjamaah. Berjamaah dalam arti kata berkumpul dalam satu imam. Ada imam, ada makmum, ada suami, ada istri. Kalau suaminya satu, istrinya satu aja, jangan nambah-nambah. Mentang-mentang makmum, istrinya lebih dari satu. Satu aja. Satu anak-anak kita jadi makmum. Jadi ada imam, ada makmum. Ada, alhamdulillah kita sudah berpegang teguh pada imam kita seraya berjamaah. Kalau berjamaah segala sesuatu bisa kita atasi. Contohnya apa? Lidi ini kalau satu gampang diprotes.
ya tekuk kayak gampang. Kalau kata orang Betawi mah tembele ya, begini tembele jatuh. Iya, kalau satu ini tembele jatuh, gampang patah. Coba kalau lidinya jadi satu jadi kekuatan, satu kekuatan, maka lidi itu misalnya menjadi sapu. Kita kalau satu buat nyapu nggak bakal bisa, sampai botak sariawan nggak bakal bisa buat nyapu. Coba kalau lidinya banyak ya, diikat jadi satu banyak, maka buat nyapu kan gampang. Dipakai di mana-mana, seluruh dunia pakai namanya sapu. Begitu juga berjamaah. Kalau satu seseorang ya gampang dicaplok sama serigala ya. Kambing kalau jalan sendirian dicaplok serigala. Tapi kalau kambingnya ribuan, jutaan, serigala sendirian takut ya, kabur lagi. Kambingnya banyak kabur ya. Maka begitu juga dengan kita seraya berjamaah berkumpul dalam satu imam, maka menjadi satu kekuatan. Mudah-mudahan kita dengan adanya berjamaah ini, mudah-mudahan kita menjadi satu kekuatan yang akan membesarkan khilafah ala minhajin nubuwah. Para jamaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam selanjutnya, berpegang teguhlah pada Allah secara berjamaah dan janganlah berfirqah-firqah. Para jamaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengingatkan kita sejak jauh-jauh hari, berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah seraya berjamaah dalam arti kata satu imam, dengan kita menjadi makmum dalam satu wadah khilafah ala minhajin nubuwah. Nikmatnya bersaudara itu, saling tolong menolong, saling membantu dalam kehidupan berjamaah. Itulah dalam kehidupan berjamaah itu maka kita patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu selanjutnya Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Para jamaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya berjamaah inilah maka kita berkumpul di tempat majlis yang mulia ini, kita mendapatkan segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu-ilmu kebaikan yang kita dapatkan, maka patutlah kita syukuri. Karena in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buat buruk, maka keburukan untuk dirimu sendiri. Para jemaah sekalian yang sama-sama muliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya inilah sebagai santapan rohani ya, karena ilmu yang membatasi ya, karena Rasulullah hanya mengingatkan pada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Karena hanya kemampuan saya ini, hanya inilah yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya mungkin kurangnya banyak karena keterbatasan dengan ilmu. Mungkin ada guru kita nih Haji Idham Anja yang mempunyai ilmu yang lebih daripada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Kurang lebihnya saya maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.